Oke, perkenalkan saya Kamaraman Dani SK7A, dan pada video kali ini saya akan mengerjakan metode Fuzzy Sugeno pada jurnal penerapan metode Fuzzy Sugeno untuk menentukan jalur terbaik menuju lokasi wisata di Surabaya. Baik, ini adalah tahap menghitung manual metode Fuzzy Sugeno. Nah, dalam jurnal tersebut ada 4 himpunan Fuzzy, 3 input yaitu jarak, waktu, kepadatan, dan 1 input output yaitu keputusan. Nah, untuk jarak ya range-nya itu dari 0 sampai 24, dengan dekat itu 0 sampai 8, sedang itu sampai 6 sampai 18, dan jauh itu 16 sampai 24. Kemudian ada waktu dengan rentang 0 sampai 60 menit. Dengan ini himpunannya itu cepat 0 sampai 20, sedang itu 10 sampai 50, dan lama itu 40 sampai 60. Kemudian ada himpunan kepadatan jalan. Ini membahas tentang lancar atau macetnya menuju ke lokasi tersebut dengan rentang 0 sampai 24. Kemudian himpunannya lancar itu 0 sampai 8, sedang itu 6 sampai 18, dan macet 16 sampai 24. Nah, oke, untuk jarak ya, himpunan jarak ya kan, dari himpunannya 0 sampai 24, dengan dekat itu 0 sampai 8, sedang itu 6 sampai 18, dan jauh itu 16 sampai 24. Maka didapatkan rumus seperti ini. Nah, kemudian masuk ke dalam perhitungannya. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu di Tugu Pahlawannya, dan ada berapa 3 jalur. Nah, untuk jarak 13,3 itu dia menggunakan rumus sedang, karena dari rentangnya 13,3, yaitu letak di sedang. Dan hasilnya ini, kemudian 17 yang jalur kedua itu 17,3, dia terletak di rentang yang jauh. Kemudian jalur ketiga itu 18, dan di rentang jauh. Caranya itu cara untuk mencari waktu dan kepadatan jalan itu sama seperti cara mencari jarak dengan menggunakan rumus seperti ini tadi. Nah, untuk jarak untuk waktu dari Tugu Pahlawan itu 19 menit itu cepat, 42 menit itu lama, dan 52 menit itu lama. Nah, kemudian untuk kepadatan jalan. Kepadatan jalan itu 1,25 km itu lancar, kemudian jalur kedua 6,2 km itu lancar, kemudian yang ketiga 2,5 km itu lancar. Nah, dari perhitungan tersebut dapatlah dia 3 kesimpulan. Yang pertama, jalur pertama itu sedang, jaraknya itu sedang, waktunya itu cepat, dan kepadatan jalan itu lancar, menghasilkan hasil optimal sesuai dengan rule yang ada pada jurnal tersebut, yaitu if jarak dekat n, waktu cepat n, kepadatan lancar, dan itu optimal, maka hasilnya dapat diperoleh dari optimal. Kemudian jalur kedua itu jaraknya jauh, waktunya lama, dan kepadatan jalannya lancar. Karena jaraknya jauh dan waktunya lama, maka dia termasuk kurang optimal. Kemudian jalur ketiga itu sama seperti jalur kedua, yaitu jauh, lama, dan lancar, maka aja kurang optimal juga. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi MATLAB. Nah, tahap yang pertama itu untuk menampilkan Fuzzy-nya itu yaitu dengan cara mengetik Fuzzy ke dalam command window. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, karena pada jurnal tersebut menggunakan metode Sugeno, maka kita perlu mengganti metode yang ada dalam sini. Nah, terus kita mengganti Sugeno. Nah,
Dan di dalam jurnal tersebut juga terdapat 3 buah inputan, maka kita perlu menambah 2 buah input lagi. Ambil input. Setelah ini kita perlu mengganti nama-nama dari input tersebut untuk agar lebih jelas dalam input tersebut, yaitu jarak, kemudian waktu, dan kepadatan jalan. Karena panjang kita buat kepadatan aja. Nah, untuk outputnya itu adalah sebuah keputusan. Nah, setelah sudah kita buat seperti ini dan sudah kita beri nama, kita masuk ke dalamnya. Nah, untuk range jarak itu dia dari 0 sampai 24 berdasarkan jurnal tersebut, dengan variabel dengan himpunan di dalamnya, yaitu dekat, sedang, dan jauh. Nah, untuk dekat ini dia range dia itu dari 0 sampai ke 8. Nah, kita perlu mengubahnya. Kita ubah 0 sampai ke 8. Nah, ini kan 8. Nah, untuk dekat. Untuk sedang dia dimulai dari 6 sampai ke 18. Sampai ke 18. Nah, nilai tengahnya ini untuk menentukan titik tengah dia ini. Untuk jauh itu dari 16 sampai ke 24. Kita ganti dari 16. Ini nilai dari sedangnya, titik tengahnya kita ambil sedang, dan sampai 24. Nah, untuk jarak, untuk waktu itu dia range-nya dari 0 sampai ke 60 dengan himpunan di dalamnya, yaitu cepat, sedang, dan lama. Cepat itu rentannya dari 0 sampai ke 20. Dari 0 sampai ke 20. Untuk sedang itu dari 10 sampai ke 50. Dan untuk lama itu dari 40 sampai 60. Nah, kepadatan ini range-nya itu dia sama dengan jarak, yaitu dari 0 sampai ke 24. Otomatis isi di dalamnya akan sama juga. Dan himpunan di dalamnya itu ada lancar, kemudian ada sedang, kemudian macet. Ini dia kepadatan itu, maksudnya itu kepadatan jalan. Untuk lancar itu dia dari sama seperti jarak, itu dari 0 sampai ke 8. Nah, kita buat dari 0 6 itu titik tengahnya, dan 8. Sedangnya itu 6 sampai 18. 6 sama dengan 18. Dan macet itu dari 16 sampai 24. Hingga kita ambil nilai dari sedangnya 18 dan 16. Nah,
Dan untuk keputusan itu dia hanya ada dua, yaitu optimal dan kurang optimal. Kita tidak membutuhkan yang ketiga ini, maka kita hapus saja. Untuk keputusan variabel yang pertama itu, nah ini optimal, kita buat itu parameternya di 1, dan kurang optimal itu kita buat jadi 0. Kita buat jadi 0. Nah, setelah seperti ini kita perlu menentukan rulesnya. Dan cara edit kita harus menambahkan rule-nya. Nah, seperti ini. Berdasarkan pada jurnal tersebut, dia menyebutkan bahwa if jarak is dekat, and waktu is cepat, and kepadatan is lancar, dan keputusan is optimal. Nah, kita perlu menambahkannya. Nah, dalam jurnal tersebut hanya diketahui satu rule ini, tetapi dia juga menyebutkan bahwa ada 27 rule lainnya. Dan salah satu yang saya cari dan saya temukan yaitu jika jarak sedang dan waktu cepat kepadatan lancar, dia hasilnya tetap optimal. Maka kita menambahkannya. Nah, kemudian kita mengambil contoh kasus yang tadi juga, yaitu Tugu Pahlawan ya, Tugu Pahlawan. Nah, untuk mencarinya kita lihat di views, pergi ke rules. Nah, di sini kita masukkan yang paling kiri itu jaraknya, yang tengah itu waktu, yang paling akhir ini itu kepadatan. Maka kita masukkan dari jarak Tugu Pahlawan jalur 1, yaitu 13,3, waktunya itu 19 menit, dan kepadatannya itu 1,25. Nah, di sini dapat kita jumpai jika hasilnya itu adalah 1 dan hasilnya itu optimal. Maka berdasarkan dari jurnal tadi dan penghitungan manual yang akan dilakukan, itu hasilnya sama. Baik, kesimpulan dari apa yang saya kerjakan ini menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan manual dan perhitungan MATLAB menunjukkan bahwa jurnal ini menampilkan hasil yang benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.